وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar roja di kota manapun, juga pendengar roja-roja lain, pendengar radio-radio lain, para pemirsa Roja TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain di mana saja Anda berada, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang memahami makna beberapa al-asma'ul husna. Nama terakhir yang pekan lalu kita bahas adalah Al-Ali. Allah Maha Tinggi, mencakup 3 poin: tinggi kekuasaan, tinggi kemuliaan atau kedudukan, dan terakhir tinggi dalam hal zat, karena Allah di atas seluruh makhluknya. Dalil Quran, hadis, ucapan para sahabat, penjelasan para ulama, termasuk imam madhab yang 4, kita sudah terangkan, sehingga wajib kita yakini bahwa salah satu makna Al-Ali, Allah Maha Tinggi, mencakup tinggi dalam hal zat. Allah ada di atas seluruh makhluknya, bainun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Kita akan lanjut ke nama yang berikutnya, Al-Hayyu. Al-Hayyu maknanya yang maha hidup. Apa maknanya? Maknanya adalah alladzi la yamut wa lam tasbiq hayatuhu bil adam wa lam taqib bil fana. Arti maha hidup adalah yang tidak pernah mati, yang kehidupannya tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kefanaan. Allah tidak pernah tidak ada, dan Allah tidak akan pernah tidak ada. Allah hidup selama-lamanya. Kehidupannya tidak diawali oleh kematian atau ketiadaan, dan juga tidak diakhiri oleh kematian ataupun ketiadaan. Itu yang pertama. Kedua, Allah juga sifat hidupnya sempurna. Makna sempurna selama hidupnya tidak dibarengi dengan kekurangan, kesulitan, aib, ataupun yang sejenisnya. Beda dengan kehidupan kita di dunia. Banyak dibarengi dengan kelemahan, kesakitan, penderitaan. Selama hidupnya kita suka sakit, celaka, sedih, atau penderitaan lainnya yang mengurangi kesempurnaan dari kehidupan kita. Karena memang hidup kita tidak sempurna. Hidup kita mah diawali oleh ketiadaan dan diakhiri oleh kematian. Adapun Allah selain tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kefanaan, selama hidupnya pun tidak dibarengi oleh kekurangan.
aib oleh hal-hal yang tidak layak bagi keagungan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Itulah Al-Hayyu. Berikutnya Al-Qayyum. Bahasa kitanya Al-Qayyum itu berdiri sendiri. Cuma nggak lengkap. Karena makna Al-Qayyum artinya Al-Qayyum binafsih, Al-Qayyim li ghairih. Fajami'ul mawjudat muftaqiratun ilaih wa huwa ghaniyun anha. Wa la qawwama laha illa bih wa ma qawwama laha biduni amrih. Makna Al-Qayyum pertama, dia berdiri sendiri dan juga membuat selain dirinya bisa berdiri. Selain dirinya tentu saja makhluknya. Kenapa ada malaikat dengan kekuatan dan kemampuan yang super dahsyat? Diberi oleh Allah kemampuan seperti itu. Apalagi di bawah malaikat, kalangan jin, apalagi manusia, binatang. Wala qawwama sifat ini di satu kalimat Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Setidaknya ada di 3 ayat. Hayyu dan yang Qayyum, beri saya rizki, sembuhkan saya dari penyakit, mudahkan saya dalam melunasi hutang-hutang, beri saya jodoh, sudah lama menjomblo. Sebut Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka itu termasuk di antara faktor penyebab dikabulkannya doa. Ada lagi hadis tadi sahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Ada lagi hadis yang lain. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam 2 ayat. Pertama, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu yang pertama. Ilah kalian adalah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang hak selain dia, yang maha rahman dan maha rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim juga termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Dan pembuka surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ketika kalimat tauhid dimasukkan, diselipkan ke dalam doa, la ilaha illallah atau la ilaha illahu, selanjutnya Al-Hayyu dan Al-Qayyum atau Ar-Rahman Ar-Rahim, ada kalimat tauhidnya. Itu menguatkan, lebih menguatkan lagi dikabulkannya doa. Sebagaimana doa Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam ketika beliau ada di perut ikan. Apa yang beliau lakukan? Berdoa dengan mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bisyai'in idha nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min amri dunya da'a bihi fafarraja'an. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian, apabila ada satu musibah, satu kesulitan yang menimpa salah seorang di antara kalian dari urusan-urusan dunia, lalu orang itu berdoa dengan sebuah doa, lalu Allah kabulkan, mau tahu nggak doanya? Gitu ya. Kalau kita ditanya begitu, pasti mau.
Kalau usarnya agak rewel, ditanya lagi maunya mau aja atau mau bingit. Kita akan jawab apa? Mau bingit. Kata Nabi SAW, doa udhinnun. Yaitu doa Nabi Dhunnun. Nabi Yunus. Beliau berdoa, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sesembahan yang hak selain engkau ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kalau ada kesulitan, kesedihan, musibah apapun yang menyulitkan kita, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam ayat yang lain lagi, hadis yang lain lagi, dari Az-Zuhri anna alladhi indahu ilmun minal kitab alladhi utiya bi'arsh Bilqis alladhi utiya bi'arsh Bilqis lamma da'a qala ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida la ilaha illa anta i'tini bi'arshiha. Qal fabuthila baina yadai. Sesungguhnya kata Imam Az-Zuhri, orang yang berilmu tentang Al-Quran, ketika dia memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ini di zaman Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Ratu Bilqis mau berkunjung ke kerajaan Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman bermaksud ingin memindahkan apa? Singgasana ke istananya. Lalu dihias, disamarkan apa dia nanti kenal enggak? Nabi Sulaiman enggak bisa memindahkan. Nanya ke penggawa, ada enggak yang bisa memindahkan singgasana sang ratu ke sini? Ada, jin. Saya. Berapa lama? Si jin ifrit itu menjawab, sebelum engkau berdiri dari singgasana. Oh, berarti tengah siang nanti, sebab pas dari pagi duduk di singgasananya dan tengah hari nanti bangkit dari singgasananya untuk sholat. Oh, masih kelamaan atau ngampleng teuing. Datang orang saya. Orang nih. Ini termasuk salah satu karamatul aulia. Berapa lama? Sebelum engkau mengedipkan matamu. Oh, sakit cut. Dan ternyata betul. Hanya dalam waktu sekejap, singgasana itu pindah. Itulah Nabiullah Sulaiman punya penggawanya sehebat itu. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis, dia berdoa, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida la ilaha illa anta i'tini bi arsyiha. Wahai sesembahan kami, sesembahan segala sesuatu, sesembahan yang esa. Tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Datangkan kepadaku singgasana Ratu Bilqis. Jelek ada. Dikabulkannya doa orang soleh tadi. Itu di satu riwayat. Di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, para ulama menyatakan setiap muslim hendaklah memadukan antara al-hayyu dan al-qayyum dengan kalimat tauhid. Yaitu la ilaha illa hu, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam doanya. Maka ini lebih dikabulkan lagi.
Berdasarkan hal itulah maka Al-Hayyu dan Al-Qayyum merupakan nama Allah yang sangat agung. Salah satu keagungannya bila nama ini disebut dalam doa, menyebabkan doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama yang kedua hari ini. Dengan hari-hari sebelumnya sudah yang ke-18 ini teh. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang ketiga hari ini ya, atau poin ke-19 di antara nama-nama Allah yang kita bahas maknanya sekilas. Ini sekilas, sepintas. Kalau yang detailnya hari Selasa pagi kita membahas fiqih al-asmaul husna ya. Yang ketiga hari ini al-iradah. Salah satu di antara sifat Allah adalah al-iradah. Iradah itu punya kehendak atau keinginan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah ingin menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian dan seterusnya. Jadi salah satu di antara sifat Allah berkehendak, berkeinginan. Dan keinginan ini mencakup dua jenis. Pertama, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu kehendak Allah, keinginan Allah yang berupa syariat. Agama ini, Quran hadis itu keinginan Allah untuk dilaksanakan oleh manusia dalam bentuk syariat. Disebut iradah syar'iyah. Apakah iradah syar'iyah ini pasti terjadi? Jawabnya gimana? Iradah syariah apa yang Allah kehendaki berupa syariat ini pasti terjadi enggak dalam kehidupan? Tidak. Apa buktinya? Buktinya banyak. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Allah menghendaki manusia semuanya ibadah kepada Allah ya. Syariat ini. Sekarang realita, kenyataan dalam kehidupan. Apa semua manusia ibadah? Tidak, ternyata ya. Iradah syariah tidak selalu terjadi. Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, wajib bagi kalian saum. Allah menghendaki orang-orang beriman semuanya saum. Ini iradah syariah, keinginan Allah berupa syariat, kenyataan. Apa semua orang Islam diserunya ya ayyuhalladzina amanu. Tertuju kepada semua orang Islam. Karena semua orang Islam memiliki keimanan dengan kadarnya masing-masing. Walaupun fasik, zalim, munafik, tapi ada iman walaupun sedikit. Terseru dengan ayat itu. Kutiba alaikumusiyam. Sekarang realitanya apakah semua orang Islam saum? Ada orang Islam tapi tidak saum? Banyak, sok lihat nanti Ramadan. Supir, kuli, atau susah ya kan masa supir dipelong terus. Ke rumah makan aja. Rumah makan di bulan Ramadan buka apa tidak?
buka setengahnya. Tertutup oleh gorden yang kelihatan cuma kaki, warteg-warteg, survei ke sana. Ada yang makan? Banyak. Apakah yang makan semua wanita haid? Enggak. Apa yang makan semuanya kafir? Enggak. Ada yang muslim. Tanpa uzur. Tidak saum dia. Padahal Allah menghendaki mereka saum. Dengan kehendak syar'i. Jadi iradah syariah ini kehendak Allah yang berupa syariat dan belum tentu terjadi. Kedua, iradah kauniyah. Apa iradah kauniyah? Kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Tentang akan terjadinya bencana, turunnya hujan, atau kemarau, itu Allah tetapkan. Termasuk nasib manusia, perjalanan hidup manusia. Si fulan hari ini lahir, yang lainnya lagi hari ini mati. Itu ketetapan Allah yang Allah tetapkan di alam. Dan ini berupa takdir. Ini yang disebut dengan iradah kauniyah berupa takdir Allah. Iradah syariah berupa agama, iradah kauniyah berupa takdir. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi karena takdir Allah. Dan takdir Allah ini sudah dicatatkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada. Kitanya belum ada. Bumi langitnya belum ada. 50.000 tahun sebelum itu sudah Allah catat. Iradah Allah yang berupa kauniyah yang akan diberlakukan di alam jagat raya sampai hari kiamat. Makanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Kalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan kolam renang. Pena. Allah lalu memerintahkan kepada si pena ini, uktub. Tulis olehmu. Atas kuasa Allah si kolam ini berbicara. Mada aktub? Apa yang harus saya tulis? Uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah. Tulis olehmu apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah memberi ilham kepada si qalam ini untuk menuliskan seluruh yang Allah kehendaki. Yang akan terjadi di alam jagat raya ini sampai hari kiamat. Dan itu pasti terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya yang Allah kehendaki dalam bentuk takdir, bukan dalam bentuk syariat. Dan semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi kalau tidak dikehendaki. Dengan demikian seluruh yang sudah terjadi itu kehendak Allah. Itu takdir Allah. Baik kejadian itu yang baik ataupun yang buruk. Kehendak Allah. Nah, kalau iradah syar'iyah berupa syariat, semua iradah syariah pasti Allah ridhoi, pasti Allah sukai, pasti Allah cintai. Karena syariat Allah dan semua iradah syariah baik. Tidak ada iradah syariah yang buruk. Karena agama, semua agama ketetapannya baik, nggak ada yang buruk. Hanya kadang ada manusia yang keberatan menerimanya, iya. Contohnya apa ya? Syariat yang sebagian manusia merasa keberatan dengan hal itu, ya relatif bagi semua orang. Seperti
keharusan mengeluarkan zakat. Orang yang pelit, aduh berat, ya enggak? Keharusan naik haji, sudah kaya uangnya miliaran, haji berat hajinya. Minimal plus maksimalnya furoda. Furoda itu harganya bisa 25.000 dolar, bukan rupiah. Kalau rupiah mah tuh penuh furoda hungkul. Sekarang berangkat tahun ini, sekarang daftar tahun ini berangkat. 25.000 teh sabaraha coba. Berapa ratus juta kali 15 lah gitu ya. Anggap 25 kali 15. Hitung sendiri lah. 300 juta, 400 juta. Itu seorang, belum sekeluarga. Terus, nah selama haji 25 hari itu furoda juga. Meninggalkan pekerjaannya. Itu hasilnya sehari berapa puluh atau ratus juta. Jadi miliaran selama haji kerugiannya. Akhirnya berat untuk haji. Iya enggak? Ada orang kaya raya uangnya miliaran. Tapi enggak haji juga ada. Ada banyak. Para artis. Para pengusaha. Gabungan antara pengusaha dengan penguasa. Uangnya em-eman, tapi nggak haji juga. Sebagian orang berat. Para wanita berat menerima ketetapan bolehnya suami nikah lebih dari satu. Ini yang sedikit atau banyak yang kayak gitu wanita? Semua mungkin ya. Dan seterusnya. Tapi ketetapan Allah berupa syariat itu seluruhnya baik. Seluruhnya dicintai, disukai oleh Allah SWT. Tapi belum tentu terjadi. Kalau iradah kauniyah, mendengarkan penjelasan ini nggak bisa sambil WA-WA-an, SMS, harus fokus tuh, bisa salah. Ini harus agak sedikit mikir ya. Kalau iradah kauniyah tadi pasti terjadi, tapi belum tentu disukai oleh Allah. Mungkin dibenci oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya seluruh keburukan. Perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Itu ditakdirkan terjadi oleh Allah apa tidak? Ditakdirkan. Buktinya ditakdirkan apa? Terjadi. Ada kekufuran di dunia ini? Semua itu terjadi, semua itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tetapkan, iya. Allah suka enggak terhadap syirik, kufur, bid'ah, maksiat? Enggak, Allah benci. Allah tidak suka. Jadi kadang ada iradah kauniyah yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Yaitu syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Timbul pertanyaan, kalau memang tidak suka, kenapa ditakdirkan atunya? Nah, kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah ciptakan iblis, laknatullahi alaih, dan turunannya dari kalangan bangsa jin yang menjadi setan penggoda manusia, yang menjadi sebab lahirnya banyak keburukan berupa syirik, kufur, dan seterusnya? Ada hikmah di balik seluruh keburukan tersebut. Sering saya ungkap. Pertama, ujian bagi manusia. Semua umpamanya Allah mengharamkan orang, ada yang diharamkan tidak menyenangkan tapi laku ada. Allah haramkan bunuh diri. Ada yang bunuh diri? Sakit enggak? Sakit. Allah haramkan. Tapi ada laku ya. Yang diharamkan walaupun gak enak laku tuh. Allah mengharamkan manusia menzalimi diri sendiri. Ada yang melakukan? Ada. Dan yang lebih parah lagi, menzalimi, menyakiti diri sendiri tapi merasa itu ibadah yang agung.
Ada yang begitu? Ada. Coba nanti lihat. Tapi nggak perlu dilihat, kata Anda. Nggak manfaat. Kalau 10 Muharram, ada sekelompok orang, tali ujungnya ditaliin besi runcing, dipukul-pukul, duk, berdarah-darah. Zalim? Zalim kepada diri sendiri. Tapi ngerasa ibadah. Allah haramkan, itu kezaliman, tapi orang melakukannya dengan enjoy, merasa itu ibadah yang agung. Pokoknya yang tidak enak pun, yang haram ada peminatnya. Apalagi yang enak. Tambah banyak peminatnya. Mabuk. Saya nggak tahu mabuk itu enak apa enggak ya. Tapi banyak peminatnya, mahal lagi. Ya, judi, menyenangkan, zina. Itu laku. Mahal, puluhan juta, 80 juta berapa? Laku keras gitu. Terus apalagi kalau umpamanya menipu, nyolong, merampok, laku keras. Itu ujian. Keburukan yang Allah tetapkan pertama ujian. Yang kedua, untuk membuat nilai sebuah ibadah menjadi begitu agung. Mahal. Mulia, tinggi nilainya. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang diraih atau dilakukan melalui perjuangan yang berat itu lebih bernilai dibanding tanpa hambatan sama sekali, dibanding tanpa halangan. Ketika orang mau sholat sunnah aja habis syukur wudhu, ya, habis wudhu ada sholat sunnah syukur wudhu, itu ada nggak yang mengganggu? Nah, ini mah sunnah, nggak perlu syukur wudhu lah. Duduk saja sudah. Buka HP menjelang sholat fardu, setelah wudhu buka HP browsing, chatting kayak gitu. Nggak perlu syukur wudhu. Ada yang begitu? Ada. Itu bisikan setan. Ini ada berita baru. Ini ada chattingan tuh, ada tanda titit gitu tuh. Buka dulu, balas dulu gitu. Sekali buka, balas, chatting terus lewat sholat. Ada gangguan. Tapi kalau diganggu begitu tetap, pokoknya mau ada WA, ada SMS, ada MDM, ada segala macam. Sisihkan dulu, dimatikan dulu, tidak dilirik dulu, di silent dulu. Mau ada yang masuk, ada yang tidak, nggak peduli gitu. Sholat. Nah, kalau amal soleh itu tetap dilakukan, padahal ada godaan, ada gangguan, lebih bernilai daripada tanpa godaan, tanpa gangguan. Itu kedua. Ketiga, keburukan yang Allah takdirkan menjadi penyebab pokok lahirnya berbagai macam ibadah yang agung. Tanpa keburukan itu, ibadah-ibadah agung itu tidak akan ada. Apa saja ibadah agung yang lahir dari adanya keburukan? Banyak. Pertama, tobat. Kenapa ada tobat? Ada dosa. Kalau nggak ada dosa, nggak akan ada tobatnya. Apa tobat ibadah yang agung? Iya. Kedua, dakwah. Kenapa ada dakwah? Ada kesalahan, ada penyimpangan, ada syirik, ada kufur, ada bidah, ada maksiat. Kalau semua manusia bertauhid, semua manusia iman, semua manusia di atas sunnah, semua manusia taat, perlu dakwah apa tidak? Tidak perlu. Ngapain didakwahi? Dia sudah baik kok. Jadi dakwah lahir karena ada apa? Karena ada keburukan. Termasuk salah satu bentuk dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk salah satu di antara bagian dari dakwah
talabul ilm, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu. Itu ibadah agung yang lahir karena adanya keburukan. Apalagi selain dakwah, jihad fisabilillah. Kenapa ada jihad? Karena ada kekafiran, karena ada perbuatan syirik. Ada orang kafir, ada orang musyrik yang mau menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Udah angkat itu pedang, angkat itu senjata. Dan jihad itu ibadah yang agung. Tanpa ada syirik, tanpa ada kufur, nggak akan ada jihad. Tidak ada jihad, tidak ada mati syahid. Betul apa benar? Betul dan benar. Coba lihat. Keburukan melahirkan banyak amalan-amalan agung. Amalan agung nggak bisa lahir tanpa adanya keburukan. Dan banyak lagi lah alasan kenapa Allah mentakdirkan keburukan. Inilah perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sekali lagi, iradah syariah kehendak Allah berupa syariat, agama ini. Dan seluruh peristiwa buruk itu lahir banyak kebaikan. Contoh apa? Orang yang mengalami musibah yang buruk, dosanya diampuni, diberi pahala atas kesabarannya, doanya ketika itu dikabulkan, terus kemuliaannya, derajatnya ditinggikan oleh Allah dan dibebaskan dari sebagian kewajiban seperti yang sakit bebas, nggak harus ke masjid kalau sholat, nggak harus berjamaah, cukup di rumah berbaring atau duduk, nggak harus berdiri. Kalau Ramadan yang sakit itu nggak harus saum, nanti ayah qadha, nggak mampu qadha karena penyakitnya permanen, ganti dengan fidyah. Nggak bisa qadha, nggak bisa fidyah karena nggak punya uang, nggak punya apa. Jangankan untuk fidyah, untuk makan seri pun tidak ada. Bebas sudah. Itu di antara kebaikan-kebaikan yang Allah tetapkan di dalam musibah. Jadi ketetapan Allahnya itu baik. Peristiwa dari yang Allah tetapkan mungkin buruk. Itulah yang dimaksud dengan takdir buruk tersebut. Ya, inilah penjelasan yang merupakan muqaddimah dari salah satu sifat Allah, yaitu iradah. Baru muqaddimah, belum isi. Isinya nanti hari Jumat yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustaz kita memasuki sesi tanya jawab. Baiklah saudaraku seiman sakidah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Kerinci Ustaz, ingin bertanya terkait hadis Ustaz tentang surat Yasin disebutkan sebagai jantungnya Al-Quran. Yang membaca surah Yasin ini pada malam hari, maka pada pagi harinya mendapati dosanya telah diampuni. Apakah ada hadis sahih seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Pendengar di Kerinci, Sumatera ya. Adakah hadis siapa orang yang membaca surah Yasin sebagai jantungnya Quran di malam hari, maka dosa-dosanya akan diampuni esoknya di pagi hari. Barakallahu fiik. Adakah hadis ini? Hadis ini ada. Dan itu diungkap di dalam fadilah surah Yasin, termasuk dinukil oleh para ulama ahli tafsir dalam muqaddimah surah Yasin dalam kitab tafsirnya. Tapi derajat kesahihan hadis ini
Ini yang kemudian ditegaskan oleh para ulama. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Hadisnya ada, seluruhnya dhaif. Bahwa membaca surah Yasin itu bagus, tak diragukan lagi. Boleh, kapanpun. Sesering yang kita mau, boleh. Mau 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Dengan pertimbangan isinya itu loh menyentuh. Di dalam surah Yasin diungkap banyak kejadian tentang kiamat, tentang alam kubur, tentang alam akhirat, di padang mahsyar, di saat umpamanya seluruh indera ini dikunci, di saat mulut dikunci tak bisa dibicara, anggota tubuh lain bisa bicara, menyentuh. Makanya kita suka membaca itu, bagus, silakan. Tapi meyakini setiap malam dibaca, esok harinya diampuni, karena itu ini yang tidak boleh meyakini demikian. Karena nas hadis tentang hal itu dhaif. Tidak ada yang sahih. Nah, boleh nggak kita membaca setiap malam Yasin? Boleh, bagus, nggak masalah. Seperti tadi. Dengan alasan isinya yang kita suka menyentuh gitu ya. Surah yang lain mungkin sama menyentuh, tapi mungkin saja kita lebih merasa tersentuh dengan surat ini, boleh. Tapi sekali lagi tadi, meyakini keutamaan baca surah yang diterangkan dalam hadis tadi, itu yang tidak boleh. Karena itu bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedhaifan riwayat tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini dari Bapak Muhami di Subang, Jawa Barat. Bertanya, betulkah keburukan bisa menghapus kebaikan Ustaz? Karena selama ini yang Ana yakini kebaikan yang menghapus keburukan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ada ayat, innal hasanati yadhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus kesalahan. Fa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan tadi. Sekarang sebaliknya, bisakah keburukan menghapus kebaikan? Bisa, tapi tidak mutlak. Artinya tidak semua keburukan menghapus kebaikan. Ada beberapa keburukan yang menyebabkan amal kita terhapus. Kadang semuanya. Pertama, kalau kita syirik atau murtad, semua yang pernah kita lakukan berupa ibadah kebaikan itu dihapus. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, gugur, dihapus semua amal-amal baik kamu. Murtad, keluar dari Islam, seluruh yang pernah dilakukan berupa kebaikan dihapus. Itu yang pertama, syirik, kufur atau murtad. Kedua, nih, ada amal yang dikira enteng, bahkan dianggap benar, ternyata menghapus kebaikan kita. Apakah itu? Mendahulukan akal daripada wahyu. Menolak Al-Quran atau hadis hanya karena tidak diterima oleh akal. Bertolak belakang dengan otaknya. Kalau ayat ditakwil dari makna yang sebenarnya, kalau hadis sesahih apapun ditolak, dithaifkan. Otaknya menjadi hakim atas Quran dan Sunnah. Ini disebut mendahului Allah dan Rasulnya. Maka gugur semua amal kita. Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan balapan, bukan. Makna mendahului Allah dan Rasulnya lebih mendahulukan akalnya, otaknya, perasaannya, pertimbangannya daripada Al-Quran dan hadis. Ayat 2-nya lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul ketika berbicara, seperti sebagian kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lain. Antah batu a'malukum. Nanti batal, dihapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Kalau di zaman Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup, nggak boleh langsung Nabi bicaranya sedang, kita lebih tinggi. Ini yang terlarang. Akibatnya batal amal-amal kita. Walaupun isinya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Gugur itu. Nah sekarang bagi kita yang tidak sezaman, bagaimana masih berlaku? Masih. Kalau dia lebih mendahulukan otaknya, akalnya daripada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang sahih, kalau nggak masuk akal ditolak. Itu lebih dari meninggikan suara dia di atas suara Nabi. Meninggikan suara kita di atas suara Nabi ini kelancangan yang paling ringan. Lancang, walaupun isi omongannya benar, tapi nadanya lebih tinggi. Nggak boleh. Itu kelancangan terhadap Nabi yang lebih ringan. Kalau kelancangannya lebih berat, berarti lebih gede dosanya. Sama dengan mengatakan, wala taqul lahuma uff. Jangan kamu katakan uff kepada kedua orang tuamu. Itu kekurang ajaran terendah ke orang tua, haram. Bagaimana kalau membentak, memukul? Nggak ada ayat yang melarang. La tadrib umpamanya walidaika. Jangan kamu pukul orang tua. Ada? Nggak ada ayat, nggak ada hadis. Boleh? Haram. Jangankan memukul. Bilang aja nggak boleh. Haram. Nah seperti itu. Meninggikan suara walaupun omongannya benar. Tapi nadanya lebih tinggi, haram. Batal amal. Apalagi kelancangan yang lebih dari itu. Berupa menolak hadis Nabi, mendahulukan akal dan pendapat kita. Nih Nabi SAW mengatakan, kalau ada seekor lalat hinggap di minumanmu, celupkan minuman. Si lalat itu buang lalatnya, minum air. Hadis itu sahih. Ditolak oleh akal, ini nggak masuk akal. Dhaif, disentri loh. Karena ayat itu batal amal-amal kita nanti. Jadi salah satu amal buruk yang membuat amal kita batal, terhapus, adalah melakukan kelancangan kepada Nabi SAW dalam bentuk apapun, termasuk menolak hadis sahih hanya karena tidak diterima akal. Ketiga, kita pernah bahas ketika menerangkan kitab tauhid dalam bab al-iqsam 'ala Allah, bersumpah mengatasnamakan Allah. Dua orang bersahabat, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat, bersahabat. Si ahli ibadah ziarah ke temannya sedang bermaksiat. Ditegur, ittaqillah. Dia menjawab, khalini wa rabbi. Biar ini urusan aku dengan Allah, kamu gak perlu ikut campur. Gak nurut. Besoknya ketemu lagi, bermaksiat. Ditegur, ittaqillah. Dia bilang, khalini wa rabbi. 3
kali. Keempat kalinya teguran sama, jawabannya sama. Nah, teh ambek teh si ahli ibadah. Marah dia. Sampai dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ini si ahli ibadah. Pendek cerita, dua-duanya mati, dua-duanya diadili di akhirat. Apa yang terjadi? Si ahli maksiat ke surga. Si ahli ibadah dipanggil. Man dalladhi yata'alla alayya annani la aghfir li fulan? Qad ghafartu lah wa ahbatu amalak. Siapa yang dulu waktu di dunia berani bersumpah mengatasnamakan aku, mengatasnamakan Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Mengampuni dosa orang itu wewenang siapa? Allah. Hak siapa? Hak Allah. Direbut oleh orang tadi. Mengatasnamakan Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Merebut hak Allah untuk diterapkan kepada sesama manusia. Atas nama Allah. Allah murka. Kata Allah, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan, aku ampuni dia dan aku batalkan amal-amal kamu. Dihapus semua amal baiknya. Akhirnya dia ke neraka, si ahli maksiat ke surga. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, takallama kalimatan au baqatsu dunyahu wa akhiratahu. Orang ini sudah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi salah satu penyebab dibatalkannya amal seorang adalah bersumpah atas nama Allah untuk memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak atau wewenang Allah Azza wa Jalla. Jadi ada amal-amal buruk yang menyebabkan terhapusnya amal-amal baik. Diterangkan jenis amalnya, tapi tidak seluruh amal buruk menghapus amal baik. Di antara amal buruk yang menghapus amal baik adalah riya atau sum'ah gitu ya, terhapus tuh. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.